Assalamualaikum, halo Warrior. Saya dengan Coach Endang dari Keto Fitness Indonesia dan Binaraganet. Bincang-bincang kali ini, siapa sih bintang tamu kita? Dia adalah seorang wanita hebat yang dulunya dia seorang lawyer, kemudian sekarang sih sepertinya sudah alih profesi ya. Jadi penterjemah tersumpah. Itu juga ada dari penerjemah dulu. tersumpah. Itu dari dulu. Oh, dari dulu. Oke. Kemudian sekarang dia lebih menekuni bisnisnya yaitu catering ya. Yeah. Catering dan hobinya menulis. Siapa dia? Tamu kita hari ini yaitu Mbak Nela Dusan. Nah, kenapa Mbak Nela kita undang ke sini? Karena Mbak Nela baru saja membuat sebuah buku berjudul Berawal dari Alif. Nah, apa sih isi buku ini? Kayaknya, menarik banget ya dari covernya, dari judulnya. Nah, kita bahas di sini. Baik. Iya. Mbak Nela, saya mau nanya nih. Ini buku tentang siapa sih? Berawal dari Alif. Alif ini siapa ya, Mbak? Oke. Sebelumnya saya terima kasih dulu sama Mbak Endang sudah memberi saya kesempatan ngobrol di sini dari Keto Fitness Indonesia dan juga Binaraganet. Terima kasih saya bisa hadir di studio yang keren banget ini ya. Kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan saya bisa memberikan ya sedikit bocoran-bocoran dari apa yang ada di dalam buku yang baru diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Tadi kalau Mbak Endang nanya siapa sih Alif ini gitu ya, kenapa sih sampai dibikinin buku gitu loh, bukunya setebel ini lagi gitu kan. Terus kenapa gitu istimewanya dari seorang Alif ini ya gitu. kan? Iya, jadi Alif ini adalah nama seorang anak. Tepatnya anak dari Mas Tio, yaitu pendiri Ketofastosis Indonesia, sebuah komunitas yang saat ini sudah berkembang pesat. Ya sejak dibuat ya komunitas itu 2016, sekarang tuh sudah mencapai hampir 400.000 gitu ya di perkembangan anggota komunitas ini di Facebook. Tapi justru saya tertarik menulis tentang Alif ini adalah karena sedemikian dahsyatnya gitu ya ilmu yang diajarkan oleh Mas Tio gitu, manfaat dari ilmu tentang ketofastosis yang dirasakan ratusan ribu orang gitu. Itu kan mesti ada satu dong sebabnya di awal gitu kan. Ternyata itu semuanya tuh berawal dari Alif. Oh gitu. Ya ini putranya Mas Tio dan Mbak Lina. Jadi ayah Tio dan Bunda Lina ini mereka punya seorang putra bernama Alif. Nah, jadi tentu pertanyaannya kan, emangnya kenapa Alif sampai istimewa banget gitu kan ya Mbak Endang. Jadi dan aku tuh terus terang waktu aku baru tahu bagaimana Alif sebenarnya gitu. Terus bagaimana Mas Tio perjalanannya gitu ya sejak tahu masalah yang dialami atau diderita oleh Alif saat itu hingga sekarang, aku nggak bisa berhenti berpikir untuk tidak menulis buku ini. Karena menurut aku itu adalah alasan dibalik adanya ketofastosis ini itu luar biasa, dahsyat gitu ya, kisah yang dahsyat dan itu layak untuk di-share dengan ke banyak orang gitu ya. Makanya aku berusaha keras untuk menulis buku ini. Gimana caranya harus selesai
Dan alhamdulillah Mas Tio juga dan Mbak Lina sangat suportif gitu, walaupun tidak langsung setuju dengan ide pembuatan buku ini, tapi alhamdulillah akhirnya aku bisa meyakinkan Mas Tio bahwa kehadiran buku ini is a must. Gitu. Jadi buku ini menceritakan tentang perjalanan seorang anak penyandang cerebral palsy. Gitu, Mbak Endang. Jadi Alif ini didiagnosa akan berkebutuhan khusus itu dari janin, masih usia sekitar 6 bulan 7 bulan. Itu dari USG 4 dimensi. Ya, saat itu sudah diketahui, oh ini kayaknya akan ada problem di otaknya. Jadi diketahui oleh dokter tuh di otak sebelah kiri itu terjadi kekosongan gitu. Jadi ada kekosongan di otak karena namanya tuh disebutnya ventriculomegaly. Jadi memang pada dasarnya kita tuh punya karena itu kan itu secara alamiah itu kan cairan ya di otak kita. Itu tujuannya kan untuk kalau ada benturan-benturan tuh itu mengamankan. Benar. Tapi pada kasusnya Alif ini itu mengalami pembesaran gitu, jadi meluas gitu. Nah, artinya otak sebelah kiri tidak bertumbuh. Karena kita semakin besar usia semakin bertumbuh otak seseorang, itu ruang cairan itu tidak lagi besar gitu, secukupnya aja. Tapi kalau pada Alif karena otak kirinya tidak bertumbuh, maka yang terjadi rongga cairan itu lebih besar. Itu yang disebut ventriculomegaly. Nah, dari situ dokter bilang kemungkinan anak bapak dan ibu akan lahir dengan berkebutuhan khusus. Ya, itu dia. Dan saat itu Mas Tio dan Mbak Lina nggak paham berkebutuhan khususnya seperti apa gitu. Dan setelah lahir Mas Alif ini di usia sekitar 6 bulanan juga, 6 bulan 7 bulan juga, dia mengalami kejang yang pertama. Gitu. Jadi barulah di situ dilakukan pemeriksaan menyeluruh, MRI segala macam, semua pemeriksaan dilakukan. Akhirnya dokter menyatakan Mas Alif itu dia penyandang CP. Jadi dia mengalami cerebral palsy. Jadi kalau cerebral palsy itu ya istilah sederhana itu kelumpuhan otak. Seperti itu. Kalau CP itu kan kelumpuhan otak tadi ya dibilangnya. Itu kalau sependek pengetahuan saya ya, itu kayak nggak ada obatnya ya atau gimana? Kok Mas Alif bisa sampai sekarang terlihat di fotonya aja seperti anak normal ya? Iya. Ini ya, Mas Alif memang nggak ada tanda-tanda seperti dia itu penyandang CP gitu. Dari fisiknya dia sudah sangat jauh. Dia mampu jalan, dia mampu berjalan cepat, dia mampu memegang tas, membawa tas, makan sendiri pun dia bisa. Wow. Nah, tapi kan ini kan tidak terjadi dalam waktu semalam. Nah, itu treatmentnya Itu atau dia. Itulah kenapa saya bertekad harus bikin buku ini, karena saya pengen sharing gitu ya sama orang-orang tua yang kebetulan mungkin anak mereka penyandang CP, memberikan mereka harapan bahwa yang namanya CP itu walaupun bagi dunia medis itu sangat sulit untuk diatasi, cenderung diterima saja gitu ya. Ini sudah terbukti kok. ternyata bisa. Bisa. Ya, bisa. Alif sekarang berusia 14 tahun dan dia mampu berjalan setiap hari total 5 km. Wow. 2,5 km pagi, 2,5 km siang. Oke. Itu
satu capaian yang luar biasa. Tapi ini kan tidak berlangsung dalam semalam atau tidak terjadi karena mukjizat gitu. Ya, ya. Bukan kita tidak meyakini adanya mukjizat, tapi kan kalau kita bicarakan itu adalah sebagai satu mukjizat yang didahului dengan ikhtiar. Betul. Nah, ikhtiar inilah yang patut kita share kepada banyak orang, yang mana dari pencarian Mas Tio, ikhtiarnya Mas Tio untuk mencari solusi bagi anaknya yang menyandang CP ini, justru membuka Pandora ilmu kesehatan. Jadi seluruh ilmu kesehatan tuh seperti dibukakan kepada Mas Tio, sehingga dia bisa menyusun sedikit demi sedikit protokol yang kita kenal dengan protokol ketofastosis. Gitu. Itu tidak terjadi juga dalam waktu semalam. Jadi bahkan sampai sekarang mungkin ya, sampai sekarang masih terus edukasi Mas Tio itu masih terus berlangsung. Seiring dengan semakin banyaknya jurnal-jurnal baru yang keluar, edukasi Mas Tio tentang kebenaran yang terkandung di dalam ketofastosis itu menjadi ikut dibuktikan gitu melalui jurnal-jurnal medis yang full of science gitu. Nah, jadi kalau aku boleh ceritakan sedikit tentang CP ya. CP ini adalah satu kondisi di mana terjadi kelumpuhan otak, dan kalau otak kita lumpuh, apalagi ini sejak bayi, itu yang pertama terjadi itu adalah putus hubungan antara otak sebagai pemberi perintah dengan otot. Iya, iya. Salah satunya di anak CP yang sangat dominan itu kelihatannya adalah, makanya mereka banyak yang terkulai gitu kan, banyak yang belum bisa balik badan, merangkak, apalagi berjalan. Itu karena perintah otak itu nggak nyambung dengan jaringan syaraf yang memerintahkan otot gitu. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya somatic nervous system. Jadi somatic nervous system itu adalah jaringan syaraf dari otak yang memerintahkan ke jaringan otot. Jadi seluruh otot kita ini semuanya tuh tunduk di bawah perintah otak. Begitu otaknya tidak bisa memberikan perintah kepada otot, nah di situ problemnya. Otot itu tidak ada yang melatih, tidak ada yang memerintah, otot tidak digunakan. Pada saat otot tidak digunakan, maka tidak heran kondisi umum anak-anak yang mengalami CP mengalami kekakuan otot. Jadi begini ototnya. Atau kalau kakinya itu jadi bertautan seperti ini. Kalau dibiarkan itu akan terus seperti itu. Karena nggak ada yang memerintah untuk bergerak. Ya, karena nggak ada yang memberikan challenge. Otot kita kalau tidak diberi perintah, ya dia akan menggulung seperti sesuka-sukanya. Karena dia itu kan, otot kita bisa seperti ini karena kita challenge. Karena kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya bisa mengangkat ini karena otak saya memerintahkan, hai otot, angkat. Saya angkat. Kita udah kita sudah, karena itu seperti otomatis. Kita nggak merasakan ada perintah-perintah otak itu. Tapi kasus anak-anak CP membuktikan adanya somatic nervous system. Ketika otak absence, sebagai lokomotor dia tidak hadir, tidak berfungsi, otot menjadi nggak karu-karuan. Nah, dalam situasi yang seperti itu, nggak mungkin anak dengan CP diharapkan bisa bangun sendiri, jalan tanpa dilakukan latihan. Nah, jadi boleh dibilang sederhananya, latihan dalam fisioterapi itu ditujukan untuk menggantikan
fungsi otak sebagai pemerintah, yang pemberi perintah. Lokomotor tadi, saat lokomotornya nggak bisa bungkam, otot kita kan harus terus dikasih challenge. Nah, itulah pentingnya lakukan fisioterapi. Jadi nggak bisa kita berharap. Makanya sayang sekali ya, di dalam CP ini tuh dikenal istilah timing is everything. Gitu. Timing Apa is tuh, Mbak, everything. maksudnya? Jadi begitu kita tahu seorang anak itu divonis CP, semakin dini diketahui, semakin dini usia dia, semakin besar chance-nya untuk recover. Oh gitu. Jadi recovery-nya itu tergantung upaya sedini mungkin. Semakin lama, ya, semakin dia semakin besar, tentu semakin berat gitu kan untuk terapinya, karena ya itu tuh dikenal seperti itu di dalam masalah CP ini. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, kebanyakan orang tua seperti juga dialami oleh Mas Tio dan Balina, mereka juga ngelewatin fase-fase denial. Gitu, denial, anaknya akan baik-baik saja. Ini kan masih kecil, ya nanti gue mungkin kalau udah setahun dia bisa kali menunggu terus mujizat gitu ya. duduk, nanti dia bisa kok duduk. Kalau nggak bisa umur setahun, anak lain udah setahun udah mulai jalan, anaknya belum bisa, mungkin dia bilang mungkin nanti dia 2 tahun kali. Ini adalah sikap atau mindset yang tidak konstruktif buat anak-anak penyandang CP. Nah, buku ini saya maksudkan bisa memberikan pemahaman kepada para orang tua yang memiliki anak penyandang CP bahwa ada kok satu serangkaian fisioterapi yang bisa memberikan manfaat untuk pertumbuhan otot, menggantikan peran otak. Tapi di sisi lain, yang saya ingin angkat di buku ini adalah bukan cuma sekedar otot. Karena persoalannya ototnya Mas Alif tidak berfungsi itu karena masalah di otak. Nah, Mas Tio bertanya kepada dokter, kenapa anaknya bisa tidak tumbuh otaknya dan kenapa tidak bisa memerintahkan ototnya. Nah, itu ada satu pernyataan dokter yang menjadi pemicu Mas Tio untuk terus mengejar mencari jawaban. Pernyataan dokter itu sangat simpel. Dokter cuma bilang menutup percakapannya dengan Mas Tio juga kayak seperti menutup harapan dengan bilang, ya gimana, mielinnya tipis, gak bisa apa-apa, mielinnya tipis. Disitulah Mas Tio cari tahu, kalau nggak bisa, kalau tipis ya ditebelin gitu. Jadi dokter bilang nggak sesimpel itu bro gitu kan. Siapa bilang gitu loh kalau mielin tipis terus ya udahlah minum sesuatu biar tebel mielin kan. Nggak bisa begitu. Dan yang kita bicarakan ini adalah seorang ayah yang nggak punya background medis. Dia insinyur, insinyur elektro, tapi cintanya dia sama anaknya ini kan membuat dia pokoknya apapun akan dia lakukan. Nah, disitulah dia mulai mencari tahu apa penyebabnya, yaitu udah tahu mielin tipis, dia lanjut dengan mencari solusinya. Dan ini terjadi di tahun 2008 Mas Alif itu lahir, berarti sekitar tahun 2010. Tahun 2010 dia mulai melakukan pencarian, ya kan? Di saat Mas Alif menjelang usia 2 tahun. Nah, buku ini menjelaskan bagaimana perjuangan antara
seorang ibu dan seorang ayah dalam melakukan usaha mereka untuk bisa membuat anaknya mampu berdiri. Dan kalau Mas Tio terobsesi sama gimana cara menebalkan mielin. Nah, kan itu memang berdampak. Absence-nya otak sebagai lokomotor itu akibat mielin tipis. Ada namanya white matter gitu. Itu tipis. Jadi semakin tipis mielin seseorang, neuron yang ada di otaknya itu tidak bisa memberikan perintah yang maksimal. Kadang-kadang itu kan lompatan-lompatan listrik gitu ya, untuk dari neuron ke neuron itu kan ada pertemuannya, ada sinaps, ada segala macam, itu teknikal ya. Tapi intinya adalah kalau neuron itu normal, kecepatan itu dalam memberikan perintah termasuk menggerakkan otot itu sangat cepat. Itu semua listrik. Tapi kalau kondisi neuron ini seperti telanjang karena nggak ada mielinnya, nggak ada pelapisnya, itu dia kalau ada gelombang di sini sampai ke sininya tuh kempes gitu, nggak nyampe, jadi nggak cukup gitu lompatan itu diterima sama neuron yang penerimanya gitu, reseptornya, sehingga sampailah perintah itu sesuai dengan yang dimauin otak. Jadi dengan situasi yang kayak begitu, Mas Tio mulai perjalanannya dia untuk mencari cara untuk menebalkan mielin. Seperti itu. Jadi CP ini dua hal. PR besarnya anak penyandang CP itu dia menghadapi dua hal terberat. Ya, itu dua hal yang harus dikerjakan. Otot dan otak. Hanya otot saja itu cuma sekedar kita menerima otak dia itu nggak akan pernah hadir kalau cuma otot doang. Jadi dia harus terus berlatih dari luar. Harapan untuk satu hari nanti otaknya dia akan mampu memerintah itu nggak terjadi kalau kita cuma pakai jalur ototnya aja. Fisioterapi itu tidak menebalkan mielin. Nah, yang menarik adalah ketika Mas Tio sampai pada kesimpulan, oh ternyata mielin itu bisa ditebalkan. Dia cari semua jurnal-jurnal. Sampailah dia sampai pada beberapa ikhtiar. Ada yang make sense, ada yang nggak make sense, ada yang rasional, ada yang tidak rasional, ya kan? Ada yang sifatnya fisika, ada yang metafisik juga, gitu kan? Sampai yang bawa Mas Alif dibawa ke semua orang pintar. Itu maksudnya orang sekitar dia, tentu kan karena kasih sayang ya. Itu tentunya kan pengen yang terbaik buat Mas Alif. Karena belum paham bahwa CP itu adalah technical, teknis banget, masalah teknis banget, nggak bisa disembur untuk membuat otaknya bekerja atau mielinnya jadi tebal. Dan tanpa mielinnya tebal, sampai kapanpun kalau anak itu nggak digantung, nggak ditarik, ototnya nggak akan bangun, nggak akan terbentuk ototnya. Nah, jadi pemahaman yang mendasar ini harus dimiliki oleh orang tua yang anaknya penyandang CP. Kalau mereka pengen melihat satu hari anaknya itu bisa duduk sendiri, bisa berdiri sendiri tanpa alat, atau bahkan jalan sekian kilometer setiap hari. Tapi kuncinya paham ilmunya dan konsisten. Karena ini nggak bisa dilakukan dalam semalam, setiap hari. Untuk kasus Mas Alif dilakukan sejak dia usia 2 tahun sampai sekarang 14 tahun. Programnya sama, latihannya sama. Berarti benar-benar butuh konsistensi. Sabar ya. gitu. Makanya kalau kita simpulkan, oh
terjadi kolaborasi yang indah antara ayahnya yang bicara tentang otak, menebalkan mielin, which is itu otak, dan bundanya yang gimana caranya, panas, hujan, pokoknya anak harus jalan 2,5 kilometer. Mampu nggak orang tua lain seperti itu? Tapi kan mereka udah tidak seberat Mas Tio dan Mbak Lina. Karena Mbak Lina sudah membuktikan terapi yang dia lakukan 12 tahun tanpa berhenti, tanpa jeda, membuat hasil yang begini. Dan Mas Tio sudah ngelewatin dari 0, minus, pengetahuan yang minus, sampai sekarang dia istilahnya sudah buka kotak Pandora kesehatan itu, sudah dia keluarin semua, dan masih banyak ilmu-ilmu tentang kesehatan yang menunggu kita untuk kita buka, dan itu terbukti satu persatu. Yang pasti caranya Mas Tio untuk menebalkan mielin sudah ketemu. Dan yang lebih indahnya lagi adalah bukan cuma cara itu tidak hanya bermanfaat untuk menebalkan mielinnya Mas Alif, tapi mengembalikan kondisi orang-orang yang mengalami metabolic syndrome menjadi normal. Orang yang mengalami cancer menjadi normal. Nah, makanya menurut saya seorang guru, bagi saya Mas Tio itu seorang guru, dan saya mau bukan cuma komunitas ketofastosis yang tahu bahwa ada loh seorang Indonesia asli, orang Indonesia asli yang mampu memetakan gitu ya, memetakan kesehatan, ilmu tentang kesehatan itu melebihi pemahaman seorang dokter. Karena dia belajar ilmu kedokteran bukan untuk ujian. Iya. Dia mencari. Itulah keindahan ilmu yang Mas Tio ajarkan untuk kita semua, yaitu berupa gaya hidup ketofastosis. Ya, itu dia. Di Bina Raganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.